Kita bikin video apa ya buat tugas bioetik nanti? Nggak ada ide sih. Iya, lagi nggak ada ide. Guys, kenapa? Kita lagi bingung nih, kita nggak ada ide untuk topik bioetik yang sekarang. Ada ide nggak? Gimana kalau kita buat review film? Bagus juga. Nah, aku ada saran nih, kita review film judulnya Side Effect. Boleh sih. Gimana ceritanya? Ayo kita nonton bareng-bareng ya. Oke. Halo semuanya, selamat datang dalam sesi bedah film bioetik. Hari ini kami bersembilan akan mengupas tuntas sebuah film psychological thriller garapan sutradara Steven Soderbergh tahun 2013 yang berjudul Side Effects. Film ini bukan sekedar tontonan hiburan yang penuh dengan plot twist, melainkan sebuah studi kasus yang sangat kaya dan kompleks mengenai etika medis, industri farmasi global, dan integritas moral praktisi dalam bidang kesehatan. Tepat sekali untuk menyatukan perspektif, mari kita lihat latar belakang kasusnya terlebih dahulu. Cerita berpusat pada Emily Taylor, seorang wanita yang mengalami depresi berat setelah suaminya Martin dibebaskan dari penjara akibat kasus insider trading. Kondisi psikologis Emily memburuk hingga ia sengaja menabrakkan mobilnya ke dinding beton di rumah sakit. Ia bertemu dengan Dr. Jonathan Beck, seorang psikiater yang kemudian menangani pengobatannya. Atas rekomendasi mantan psikiater Emily terdahulu, yaitu Dr. Victoria Siebert, Dr. Banks meresepkan sebuah obat antidepresan generasi terbaru yang sedang naik daun di pasaran bernama Ablixa. Namun, skenario medis ini berubah menjadi mimpi buruk yang berdarah. Benar, obat Ablixa tersebut memberikan efek samping berupa perilaku berjalan sambil tidur atau sleepwalking yang sangat parah. Puncaknya, dalam kondisi tidak sadar saat berjalan sambil tidur, Emily menusuk suaminya hingga tewas. Pertanyaannya, secara bioetika, siapakah yang harus bertanggung jawab? Apakah sebagai pelaku, obat Ablixa sebagai pemicu, atau Dr. Banks sebagai dokter yang meresepkannya? Mari kita bedah berdasarkan 4 prinsip utama bioetika oleh Bishop dan Childress. Baik, mari kita bedah pilar pertama, yaitu autonomi dan otonomi pasien. Dalam dunia bioetika, pilar ini menjamin hak mutlak pasien untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap tubuhnya sendiri. Manifestasi tertinggi dari otonomi ini adalah proses informed consent atau persetujuan tindakan medis yang didasari informasi yang utuh. Di awal terapi, Dr. Banks telah mendiskusikan opsi pengobatan dengan Emily, dan Emily setuju dengan mengonsumsi Ablixa demi kesembuhannya. Tetapi, jika kita kritisi lebih dalam, apakah otonomi seseorang pasien yang sedang mengalami depresi berat dan memiliki kecenderungan bunuh diri dapat dianggap valid 100%? Bukannya ketika kesehatan mental seseorang terganggu, kemampuan kognitifnya itu untuk menimbang risiko dan manfaat obat seringkali bias. Maka disinilah terjadi tarik ulur antara otonomi pasien dan kewajiban perlindungan dari seseorang dokter. Betul, dan hal krusial lainnya adalah ketersediaan informasi resiko. Informed consent dikatakan cacat hukum dan moral jika pasien tidak diberitahu secara menyeluruh tentang efek samping berbahaya yang mungkin timbul. Karena baik Emily maupun Dr. Banks di awal tidak mengetahui bahwa Ablixa dapat memicu tindakan kekerasan ekstrim saat sleepwalking, maka pemenuhan hak otonomi Emily dalam pemilihan obat tersebut sebenarnya tidak didasari oleh pemahaman resiko yang utuh. Nah, sekarang kita beralih ke pilar kedua, yaitu beneficent, yang berarti kewajiban moral tenaga medis untuk bertindak demi kebaikan dan kemaslahatan pasien. Jadi niat awal Dr. Banks ini itu sangat murni mencerminkan pilar ini. Ketika Emily menolak dirawat inap setelah kecelakaan mobil, Dr. Banks membuat kesepakatan rawat jalan agar Emily tidak kehilangan kebebasannya, namun tetap dalam pengawasan ketat. Ini merupakan bentuk kepedulian seorang dokter agar pasiennya itu bisa kembali berfungsi normal di masyarakat. Namun, dari perspektif sosiologi medis dan bioetika kontemporer, prinsip beneficent di sini terdistorsi oleh fenomena yang kita sebut medikalisasi kesedihan. Emily sedang menghadapi tekanan hidup yang luar biasa, kejatuhan ekonomi, dan stigma suaminya yang mantan narapidana. Dr. Banks yang terbiasa dengan pola pikir psikiatri modern, terlalu cepat mengambil jalan pintas kimiawi, yaitu meresepkan pil penenang, alih-alih mengeksplorasi akar masalah melalui psikoterapi intensif yang mendalam. Jadi maksudnya, niat berbuat baik itu bergeser menjadi ketergantungan pada produk komersial.
Benar banget, budaya kedokteran barat modern seringkali mengkondisikan masyarakat untuk percaya bahwa setiap emosi negatif atau kesedihan adalah sebuah penyakit yang harus segera disembuhkan dengan obat. Akibatnya, esensi dari pilar beneficent mengalami kemodifikasi demi keuntungan korporasi farmasi yang menciptakan obat-obatan tersebut. Pelanggaran terbesar dalam film ini bermuara pada pilar ketiga, yaitu non-malfeasance atau prinsip primum non nocere. Yang paling utama adalah tidak merugikan atau mencelakai pasien. Ketika Emily mengonsumsi Ablixa dan berakhir menusuk suaminya hingga tewas dalam kondisi tidak sadar, haram atau cedera fisik dan sosial yang luar biasa telah terjadi. Praktik pengobatan Dr. Banks secara objektif telah mendatangkan malapetaka bagi ekosistem keluarga pasien. Dan disinilah letak akar masalahnya, adanya konflik of interest atau konflik kepentingan. Dr. Bank bukanlah pengamat yang netral, ia menerima dana sebesar $50.000 dari sebuah perusahaan farmasi untuk mengikut sertakan pasiennya dalam uji klinik obat Ablixa tersebut. Ketika seorang dokter menerima kompensasi finansial yang besar dari korporasi untuk memasarkan atau menguji suatu obat, objektivitas klinisnya dalam menjaga keselamatan pasien otomatis berada dalam posisi yang sangat rentan dan terancam. Betul, ketika efek samping awal berupa gangguan tidur mulai dilaporkan oleh Emily, Dr. Banks tidak segera menghentikan obat tersebut. Mengapa? Karena ego profesionalnya dan dorongan terselubung dari program uji klinis membuatnya abai. Ia justru menambahkan obat tidur lain untuk meredam efek samping tersebut. Ini adalah pelanggaran fatal terhadap asas keselamatan pasien demi sebuah keuntungan finansi. Sekarang mari kita masuk ke pilar keempat, yaitu justice atau keadilan, sekaligus membedah plot twist etis terbesar di paruh akhir film. Semua analisis kita dari pilar pertama hingga ketiga didasarkan pada asumsi bahwa Emily adalah korban medis. Namun kebenaran yang terungkap justru membalikkan perspektif etika sebesar 180 derajat. Emily ternyata tidak mengalami depresi sama sekali ataupun efek samping sleepwalking. Ya, Emily dan Dr. Victoria Siebert, sang mantan psikiater, bersekongkol melakukan kejahatan ekonomi. Mereka memalsukan gejala penyakit atau yang dalam istilah medis disebut dengan malinjuring. Emily berpura-pura depresi dan gila agar bisa membunuh suaminya tanpa dijatuhi hukuman pidana, sekaligus memperkayasa kejatuhan saham perusahaan obat Ablixa untuk meraup keuntungan jutaan dolar dari skema short selling saham. Dari sudut pandang pilar justice, tindakan Emily dan Dr. Siebert adalah bentuk ketidakadilan yang sangat keji dan sistemik. Pertama, mereka mengeksploitasi institusi medis dan hukum pidana demi kekayaan pribadi. Yang kedua, mereka mengorbankan Dr. Banks secara personal dan profesional hingga nama baik serta kehidupan rumah tangganya hancur total karena dituduh melakukan malpraktik. Bukan hanya itu, dampak ketidakadilan meluas ke masyarakat makro. Tindakan manipulasi penyakit yang mereka lakukan menciptakan stigma buruk dan ketakutan yang tidak mendasar di kalangan masyarakat terhadap obat antidepresan. Pasien-pasien nyata di luar sana yang benar-benar membutuhkan bantuan medis bisa menjadi takut berobat akibat kepalsuan kasus yang mereka ciptakan. Pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh Dr. Siebert sebagai psikiater yang ikut merancang pembunuhan ini adalah bentuk pengkhianatan tertinggi terhadap sumpah janji dokter. Sangat menarik, di akhir cerita, Dr. Banks yang menyadari dirinya dikambing hitamkan akhirnya menggunakan keahlian klinisnya secara legal untuk menjebak balik Emily dan membongkar kejahatan Dr. Siebert. Emily akhirnya harus mendekam di rumah sakit jiwa dalam jangka waktu yang lama di bawah otoritas penuh Dr. Banks. Sebagai penutup, apa refleksi moral yang bisa kita ambil dari film ini untuk dunia medis kita saat ini? Bagi saya, film ini adalah peringatan keras bahwa keselamatan pasien tidak boleh sekalipun ditukar dengan kompensasi finansial atau kepentingan korporasi obat. Tanpa adanya transparansi, pilar keselamatan pasien akan runtuh. Dan dari sisi otonomi, tenaga medis harus memastikan bahwa persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien benar-benar murni dan terbebas dari tekanan psikologis maupun manipulasi informasi luar. Pada akhirnya, side effect mengajarkan kita semua bahwa etika medis tidak pernah berdiri di ruang yang hampa. Ia selalu dikelilingi oleh potensi keserakahan manusia, celah hukum, dan kerapuhan mental. Senjata terbaik seorang praktisi medis bukanlah kecanggihan obat yang mereka miliki, melainkan keteguhan integritas moral dan kejujuran hati nurani mereka. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Semoga bedah film dari sudut pandang bioetika ini dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan kesadaran etis kita semua, baik sebagai calon tenaga medis maupun penegak hukum, maupun sebagai masyarakat luas. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di analisis kasus berikutnya.
Jadi refleksi diri saya melalui kegiatan bedah film Side Effect, saya belajar banyak tentang betapa krusialnya etika dalam dunia kedokteran. Sangat menarik melihat bagaimana suatu keputusan medis bisa berbuntut panjang dan mempengaruhi hidup pasien serta tenaga kesehatan yang menanganinya. Jujur, pada awalnya saya sempat kesulitan dalam memahami plot dan konflik yang cukup rumit. Namun, berkat diskusi interaktif bersama teman-teman kelompok, semuanya jauh menjadi lebih jelas. Esensi utama yang saya petik dari film ini adalah pentingnya menjaga profesionalisme, kejujuran, dan selalu menempatkan keselamatan pasien di atas segalanya. Pengalaman ini benar-benar melatih saya untuk membedah kasus secara lebih objektif dan kritis. Langkah saya selanjutnya adalah menanamkan prinsip etika ini di dalam diri saya, berpikir lebih matang dan selalu bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan medis yang di masa depan. Refleksi diri saya melalui kegiatan bedah film Side Effect, saya belajar bahwa etika sangat penting dalam praktik kesehatan. Hal yang menarik adalah bagaimana sebuah keputusan medis dapat menimbulkan dilema etika yang kompleks dan mempengaruhi banyak pihak. Kendala yang saya alami adalah memahami alur cerita yang cukup rumit, serta menghubungkannya dengan prinsip bioetika. Dari film ini, saya memperoleh pelajaran bahwa tenaga kesehatan harus selalu menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, dan keselamatan pasien. Kedepannya, saya akan berusaha menerapkan prinsip etika dalam setiap pengambilan keputusan, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis sebagai calon tenaga kesehatan. Selama mempersiapkan dan menyampaikan bedah film Side Effect, saya memperoleh banyak pemahaman baru mengenai penerapan bioetika dalam dunia medis. Hal yang paling menarik bagi saya adalah melihat bagaimana satu kasus dapat dianalisis dari berbagai prinsip bioetika dan menunjukkan bahwa keputusan medis tidak hanya berdasarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga pertimbangan moral. Kendala yang saya alami adalah memahami alur kasus yang cukup kompleks serta menghubungkannya dengan teori bioetika yang telah dipelajari. Namun, melalui proses ini, saya belajar berpikir lebih kritis dalam menganalisis suatu masalah. Dari kegiatan ini, saya menyadari pentingnya menjaga integritas profesionalisme dan keselamatan pasien dalam setiap tindakan medis. Kedepannya, saya akan berusaha menerapkan prinsip-prinsip bioetika dalam proses pembelajaran maupun praktek klinis sebagai bekal menjadi tenaga kesehatan yang bertanggung jawab. Jadi, melalui pembahasan film Side Effect, saya menyadari bahwa praktik kedokteran tidak hanya berkaitan dengan diagnosis dan pengobatan, tetapi juga melibatkan berbagai pertimbangan etika. Hal yang paling menarik bagi saya adalah melihat bagaimana keputusan medis yang tampak benar, tapi menimbulkan dilema etika ketika dihadapkan pada kepentingan keselamatan dan hak pasien. Kendala yang saya alami adalah memahami alur kasus yang cukup kompleks serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip bioetika. Namun, proses diskusi dan analisis kami membantu saya memahami bahwa setiap tindakan medis harus benar-benar dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Dari kasus dalam film tersebut, saya belajar pentingnya komunikasi yang baik, kejujuran, serta mempertimbangkan manfaat dan risiko dalam mengambil keputusan. Kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa seorang dokter harus mampu menyeimbangkan kompetensi ilmiah dengan nilai-nilai etika dan profesionalisme. Kedepannya, saya akan berusaha menerapkan prinsip bioetika dalam pendidikan dan praktis klinik agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Setelah menyimak pembahasan film Side Effect, saya belajar bahwa seorang dokter harus selalu mengutamakan keselamatan pasien di atas kepentingan pribadi maupun profesional. Kasus Dr. Banks yang tetap melanjutkan pengobatan meskipun Emily telah melaporkan gangguan tidur sebagai efek samping menunjukkan bagaimana ego profesional dan dorongan keuntungan finansial dapat memengaruhi pengambilan keputusan klinis. Saya menyadari bahwa mengabaikan efek samping dan hanya menambahkan obat lain tanpa mengevaluasi terapi yang sedang diberikan merupakan tindakan yang beresiko serta bertentangan dengan prinsip non-malevolence dan benevolence. Dari kasus ini, saya memperoleh pelajaran bahwa sebagai calon dokter, saya harus bersikap objektif, kritis, dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan medis, serta selalu menempatkan kepentingan dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Pada kegiatan proyek review film ini, saya berdiskusi dengan teman-teman kelompok saya dan proses pengerjaannya berjalan dengan baik. Hal yang menarik selama kegiatan ini adalah kesempatan untuk bertukar pendapat dan melihat isi pendapat dari berbagai sudut pandang. Selama menyusun dan melaksanakan proyek, tidak terdapat kendala yang berarti karena komunikasi. Komunikasi antar anggota kelompok berjalan lancar dan setiap anggota dapat bekerja sama dengan baik. Tugas dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan.
Dari kegiatan ini, saya memperoleh pelajaran tentang pentingnya kerjasama tim, menghargai pendapat orang lain, serta kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis suatu permasalahan. Selain itu, saya juga memahami nilai-nilai etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedepannya, saya akan terus mempertahankan sikap tanggung jawab saya, aktif berdiskusi dan menghargai setiap pendapat dalam kerja kelompok, agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. Mungkin sekian refleksi diri dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azalia Nurul Aini dengan NPM 24073. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri mahasiswa pada tugas kali ini. Jadi, melalui kegiatan membedah film side effects, saya belajar memahami penerapan bioetik dalam praktik medis. Hal yang menarik adalah melihat bagaimana keputusan medis dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya pada kondisi pasien. Jadi, kendala yang saya alami adalah memahami konflik etik yang cukup kompleks dari film ini. Saya belajar pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik antara dokter dan pasien. Kegiatan ini membuat saya sadar bahwa tenaga kesehatan tidak hanya membutuhkan ilmu, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam tiap tindakan yang dilakukannya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Ramadan Hasibuan. Jadi di sini saya ingin menyampaikan refleksi diri saya terhadap tugas yang diberikan mata kuliah bioetik, yaitu yang kami pilih untuk membedah film side effect. Jadi selama proses menyiapkan hingga melaksanakan tugas ini, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan. Yang paling berkesan itu yaitu kerjasama antar kelompok yang berjalan dengan baik. Jadi kami saling bertukar pendapat, menyampaikan ide, dan berdiskusi untuk menghubungkan alur cerita film dengan prinsip-prinsip bioetik. Walaupun setiap anggota kelompok memiliki sudut pandang yang berbeda, kami tetap saling menghargai dan berusaha menyatukan ide-ide tersebut sehingga menjadi hasil diskusi yang lebih lengkap. Kemudian suasana selama pengerjaan proyek itu juga terasa hangat, menyenangkan, sehingga setiap anggota dapat berkontribusi dengan baik. Kemudian selama mengerjakan proyek ini itu kendala yang kami alami itu tidak banyak. Mungkin beberapa tantangannya itu untuk menyamakan beberapa pendapat kami dalam menganalisis beberapa adegan film. Kemudian beberapa kendalanya mungkin untuk menyamakan jadwal anggota kelompok yang setiap jadwalnya ini berbeda-beda. Kemudian dari film ini itu saya banyak belajar bahwa keputusan dalam dunia medis itu tidak hanya berdasarkan pada ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek etika. Film side effect menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi, konflik kepentingan, dan keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip bioetik dapat memberikan dampak yang besar bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Jadi itu kami menjadi lebih memahami pentingnya menghormati hak pasien, memberikan manfaat, dan menghindari tindakan yang merugikan pasien, serta bersikap adil dalam memberikan pelayanan kesehatan. Insight yang paling saya dapatkan itu bahwa menjadi tenaga kesehatan bukan hanya tentang memiliki pengetahuan medis, tetapi juga memiliki sikap profesional, jujur, dan bertanggung jawab, dan mampu berempati kepada pasien. Setelah mengerjakan tugas ini, kami semua berharap bahwa nilai-nilai etika dalam proses belajar maupun ketika nanti sudah menjadi seorang dokter, kami semua akan terus berusaha berpikir lebih kritis sebelum mengambil keputusan, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga kepercayaan pasien, serta selalu mengutamakan keselamatan dan kepentingan pasien dalam setiap tindakan. Kami juga akan terus meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik, karena hal tersebut merupakan bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nat Sabirandawala dengan NPM 240826006. Terkait dengan refleksi diri, hal pertama yang menarik saya adalah hal menarik yang dialami selama menyiapkan pelaksanaan proyek bedah film ini. Selama menyiapkan dan melaksanakan proyek bedah film side effect ini, hal yang paling menarik adalah menganalisis bagaimana penggunaan obat psikiatri dapat menimbulkan berbagai dilema etik dalam praktik kedokteran. Nah, diskusi kelompok membuka wawasan bahwa keputusan klinis tidak hanya didasarkan pada kondisi medis pasien, tetapi juga harus mempertimbangkan keamanan pasien, efek samping obat, serta tanggung jawab profesional tenaga kesehatan. Nah, hal kedua yaitu kendala yang dialami saat bedah film ini. Kendala yang kami hadapi adalah memahami alur cerita yang cukup kompleks.
karena terdapat banyak plot twist yang memengaruhi analisis kasus etik. Selain itu, kami juga harus memilah dengan yang benar-benar berkaitan dengan prinsip etik kedokteran agar pembahasan tetap fokus dan sesuai dengan tujuan bedah film. Yang ketiga, refleksi kasus etik. Nah, film Side Effect membuat saya menyadari pentingnya informed consent, evaluasi yang menyeluruh sebelum memberikan terapi, pemantauan terhadap efek samping obat. Film ini juga menunjukkan bahwa tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk bertindak berdasarkan bukti ilmiah, menjaga profesionalisme, dan mengutamakan keselamatan pasien dalam setiap keputusan medis. Nah, yang keempat, insight atau pembelajaran yang didapat dari film ini, saya belajar bahwa pengobatan bukan hanya tentang memberikan terapi, tetapi juga tentang membangun komunikasi yang baik dengan pasien, melakukan edukasi mengenai manfaat dan risiko pengobatan, serta melakukan evaluasi secara berkala. Saya juga memahami bahwa aspek etika, hukum, dan profesionalisme sangat berperan dalam praktik kedokteran sehari-hari. Untuk yang kelima itu sikap atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya, yaitu setelah mempelajari kasus dalam film ini, saya akan berusaha untuk selalu memberikan informasi yang lengkap kepada pasien sebelum tindakan atau pemberian obat, menghormati hak pasien dalam mengambil keputusan, serta melakukan pemantauan terhadap efek terapi secara bertanggung jawab. Sebagai calon tenaga kesehatan, saya akan menerapkan prinsip autonomi, beneficent, non-maleficent, dan justice, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam setiap pelayanan medis. Oke, sekian video review film dari kelompok 7A. Kepada kita semua saya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.